Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yona Naskatila dalam video analisis administrasi dan supervisi pendidikan untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dari Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Baiklah, untuk 2 minggu ini, minggu sekarang dan minggu yang akan datang, kita akan membahas tentang konsep supervisi pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi. Ini dibagi dua karena topiknya sangat luas, dan minggu ini kita akan coba lihat konsep-konsep dasar seperti apakah itu pengertian dari supervisi pendidikan, tujuan, serta fungsi dari supervisi pendidikan. Dan yang kedua, kita juga akan melihat lebih jauh tentang berbagai prinsip dari supervisi pendidikan. Dan terakhir, soal peranan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Ini akan kita lanjut di topik berikutnya, minggu setelah ini, untuk mengkaji lebih jauh, untuk mengkaji lebih lanjut tentang proses dan teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan yang ada di sekolah atau di perguruan tinggi. Kita juga akan dikembangkan tentang proses, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari supervisi, dan juga teknik individual, kelompok, langsung, dan teknik tidak langsung. Untuk sekedar pengenalan, supervisi analoginya gini, terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Kata super barangkali bisa kita tumpangkan dalam kata Superman. Kenapa dia menjadi Superman? Ya, karena memang kemampuan atau skill yang dimilikinya itu melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Vision, misalnya Superman dia bisa terbang, manusia lain tidak bisa. Ketika kacamatanya dilepas, dia akan menembus pandang sekian kilometer ke depan, sementara manusia tidak bisa. Super, makanya dia disebut sebagai Superman. Nah, dalam kegiatan supervisi ini ada kata kedua, yaitu visi, artinya pandangan jauh ke depan. Artinya sudah mempunyai visi saat orang lain baru memilikinya, dia sudah mempunyai perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju dari orang lain. Orang baru berencana tapi dia sudah melakukannya. Ini manifestasi siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervisi, orang-orang yang melakukan supervisi, orang-orang yang kita sebut sebagai supervisioner. Nah, jadi tolong diingat, yang melakukan supervisi kita menyebutnya sebagai supervisioner, sedangkan kegiatannya disebut dengan supervisi. Jadi ini dulu yang harus kita luruskan. Jadi kita tidak boleh salah menempatkan kata, yaitu orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisioner, serta kegiatan supervisi itu disebut sebagai supervisi sendiri. Akan muncul pertanyaan setelah ini. Siapa sebenarnya mereka yang kita sebut sebagai supervisor? Siapa mereka-mereka yang kita anggap memiliki visi yang lebih dari yang lainnya? Apakah harus kepala sekolah atau guru atau siapa? Atau ada orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki skill atau kemampuan atau syarat yang memenuhi sehingga mereka bisa disebut sebagai supervisor? Terus, apa pentingnya kegiatan supervisi di sekolah ini? Ini akan kita coba analisis dalam minggu ini. Mulai dari konsep, apakah tujuan, fungsi, termasuk nanti prinsip dari kegiatan supervisi. Yang jelas secara historis dulunya atau mula-mulanya kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep dari supervisi yang kita anggap masih sangat meradisional, yaitu pekerjaan masih berupa inspeksi, kegiatannya masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi dalam pengertian adanya kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan. Nah, mencari-cari kesalahan di sini dengan tujuan apa? Untuk kemudian diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan baru boleh atau bisa dilakukan serta dicari adanya kesalahan
Padahal konsep dari supervisi sebenarnya bukan mencari-cari kesalahan, tapi proses pembinaan. Nah, kemudian ini berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memenuhi 3 persyaratan utama. Yang pertama sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan atau ada instrumen khusus sebagai pencatat atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam bentuk pembinaan. Artinya dalam melakukan pencatatan ada catatan-catatan khusus untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan saat itu. Artinya di kemudian hari memang diharapkan terjadinya perubahan, terjadinya pembinaan, sehingga terjadinya perbaikan dari orang-orang disupervisi oleh supervisor tadi. Makanya dilakukan pembinaan. Supervisi ada sebuah proses usaha, suatu usaha yang tujuannya adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi dan melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru, semua guru-guru yang ada di sekolah, terhadap baik sifat individual maupun kelompoknya, agar lebih mengerti dalam mewujudkan secara keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Tujuan utama supervisi pendidikan ini adalah melakukan pembinaan dan membantu guru-guru mengembangkan diri agar tampil apa adanya, manusia-manusia yang luar biasa untuk mendidik para murid-muridnya. Sekarang kita akan melihat salah satu pendapat dari Archen and Bruckner yang mengatakan bahwa kegiatan supervisi ini sebagai suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk mempelajari sekaligus memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak dalam proses pembelajaran pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Berarti fokus utamanya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tujuannya bisa dilihat bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses pembelajaran. Apa tujuan dari supervisi pendidikan? Tujuannya jelas adalah untuk memberikan pelayanan, memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah ataupun di kelas. Jadi fokus utamanya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kapasitas dan kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait supervisi pendidikan adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf guru yang ada di sekolah. Guru adalah manusia-manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Maka guru berhak mendapatkan layanan untuk dibantu dalam proses mengembangkan kemampuan serta skill mengajarnya di dalam kelas, sehingga proses belajar menjadi lebih baik serta mudah dipahami. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip supervisi pendidikan. Di antaranya menurut beberapa pendapat ahli ada 4 prinsip utama. Prinsip yang pertama yaitu scientific atau prinsip ilmiah. Artinya sangat realistis, sangat mendidik, dan data-datanya berasal dari data-data yang sebenarnya. Artinya persoalan-persoalan yang diuji, yang akan dibantu, yang akan dianalisis secara bersama-sama dalam rangka membantu guru dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas dalam pembelajaran di sekolah itu didesain berdasarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau kejadian yang sebenar-benarnya. Yang kedua, prinsip demokratis. Dalam pengertian bahwa itu dilakukan berbagai kegiatan supervisi pendidikan itu diberikan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena semua orang itu memiliki hak untuk mendapatkan layanan yang sama, memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan yang sama. Jika satu orang mendapatkan pembinaan, maka yang lainnya juga berhak mendapatkan. Yang ketiga adalah prinsip kerjasama.
Prinsip kerjasama ini berupa kerjasama sekolah dengan mereka-mereka di supervisi. Jadi ada skala, ada prioritas, ada kondisi di mana sebenarnya bekerja itu harus secara bersama-sama, karena mereka tidak akan bisa bekerja secara sendiri. Tanpa disadari dari mereka-mereka di supervisi dan orang-orang yang diberi layanan, mereka harus bersifat terbuka bahwa mereka memang ingin memperbaiki diri dan mereka memang benar-benar ingin memperbaiki kualitas-kualitas yang ada dalam dirinya, seperti kualitas mengajar atau skill dalam mengajar. Jadi jika mereka tidak welcome, jika mereka tidak terbuka terhadap yang lain, maka mereka dalam proses pembinaan itu tidak akan terbantu, tidak akan terperbaiki proses-proses yang ada. Keempat adalah prinsip konstruktif. Prinsip konstruktif ini dalam rangka membangun prinsip-prinsip kreatif. Dalam pengertiannya mampu menjadikan segala sesuatu lebih baik, yang mana sekarang dalam konteks biasa bagaimana mengubahnya menjadi luar biasa, yang artinya tidak mampu, bagaimana caranya yang dulunya tidak mampu sehingga sekarang menjadi mampu. Jadi prinsip ini membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sekarang kita coba telaah prinsip-prinsip yang dilakukan oleh berbagai ahli dalam konsep supervisi pendidikan. Ada juga namanya istilah prinsip positif, prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah. Artinya ada perbaikan tahap demi tahap, level demi level. Jadi guru-guru yang diberikan layanan di supervisi pendidikan ini tidak berada di satu titik yang sama, tetapi ada perbaikan, dan perbaikan itu meskipun tidak secara langsung berubah secara drastis, tapi ada proses di dalamnya, berubahnya secara perlahan-lahan. Tidak mungkin kan seseorang bisa berubah dengan cepat. Misalnya sekarang dilakukan pembinaan, besok langsung berubah, itu sesuatu yang tidak mungkin. Ada juga prinsip aman, yang mana artinya menimbulkan rasa aman bagi para kedua belah pihak, baik bagi supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Ada lagi prinsip reflektif, yang mana untuk memberikan kesempatan kepada supervisor dan yang dilayani untuk melakukan evaluasi terhadap diri. Ada koneksi dalam diri keduanya untuk melihat diri masing-masing, bahwa potensi mereka di kedua titik berbeda, memang dalam rangka saling memberikan layanan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan supervisi pendidikan ini, yaitu misalnya supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoritas, karena ada dampak atau kebiasaan yang sulit ketika kegiatan ini tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan, akan tetapi merupakan proses untuk mencari fakta dan data untuk pelayanan oleh orang yang membutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari supervisi pendidikan. Apa-apa saja fungsi dari supervisi pendidikan ini? Ada 8 fungsi dari supervisi pendidikan. Fungsi yang pertamanya yaitu mengkoordinasi semua usaha di sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas di sekolah. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah antara guru dan murid. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu memberikan wawasan lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Nah, sekianlah penjelasan saya tentang konsep dasar supervisi pendidikan pada minggu ini. Kita akan melanjutkan pembahasan pada minggu yang selanjutnya. Jadi sampai jumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.